Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di channel Ibu Lia Family ya. Channel ibu rumah tangga sederhana yang suka bersih-bersih rumah. Oh ya, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat menjalani semua rutinitas sehari-hari di rumah. Sekarang aku mau share kegiatan aku, yaitu bersih-bersih bagian dapur. Biasanya langkah pertama yang aku lakukan yaitu membuang semua kotoran sisa-sisa makanan di bagian piring. Karena di bagian piring ini biasanya banyak banget sisa-sisa makanan. Jadi aku bersihin dulu agar mencuci piringnya itu lebih gampang. Setelah sisa-sisa makanan yang ada di piring itu udah aku buang, dan aku mau lanjut dulu cuci piringnya. Karena kalau cucian piring kotor masih menumpuk, itu udah pasti sulit banget untuk membersihkan di bagian dapur ini. Nah, setelah selesai mencuci piring, aku gak lupa itu langsung menyusun kembali piring-piring yang udah aku cuci ke bagian rak piring. Tujuannya agar di bagian dapur ini lebih rapi dan juga piring-piring yang udah aku cuci itu tertata dengan rapi kembali ya. Karena kalau dibiarkan menumpuk di bagian rak pengering, itu tentunya piring-piring akan menumpuk ya dan terlihat tidak rapi. Makanya aku setelah selesai semuanya aku rapikan kembali di bagian rak piring. Nah, jadi semua piring-piring yang udah aku cuci itu mau aku rapiin dulu ke bagian rak piring ini ya, agar di bagian dapur itu tertata rapi dan piring-piring juga udah tertata kembali di bagian rak piring ini. Usahakan setelah selesai mencuci piring selalu rutin ya untuk merapikan kembali dan menata di bagian rak piring agar di bagian rak pengeringnya itu tidak menumpuk piring-piring yang udah dicuci. Karena apa? Karena biar dapur kita selalu terlihat lebih rapi. Gak lupa juga lap-lap di bagian rak piring ini agar lebih bersih dan juga lebih rapi. Oke, setelah selesai cucian piring kotor udah beres semuanya dan juga udah tertata rapi kembali ke tempatnya masing-masing. Dan di bagian atas rak juga udah tertata rapi kembali. Dan setelah ini kita akan lanjut lagi untuk membersihkan bagian dapurnya yang kotor tadi ya. Nah, di sini cucian piring udah nggak ada lagi dan aku mulai bisa membersihkan di bagian dapur yang kotor ini. Jadi nggak begitu berantakan. Jadi di sini aku mau turunin semuanya yang ada di atas biar kosong dulu ya, agar membersihkannya lebih gampang. Oke, langkah pertama untuk membersihkannya biasanya aku tuh pakai sabun sunlight. Biasanya aku tuh kalau ada jeruk nipis aku tambahin sama jeruk nipis. Kemudian aku gosok-gosok dulu di bagian kompor, karena di bagian kompor ini dan area kompor itu biasanya berminyak banget. Karena kalau cuma dilap-lap aja itu tentunya nggak begitu keset ya bun ya. Makanya aku di sini selalu membersihkan di bagian kompor dan sekitarnya itu menggunakan jeruk nipis dan juga sabun apa aja boleh, sunlight juga boleh, agar minyak-minyak di sekitar dapur, kompor dan sekitarnya itu hilang ya. Karena pakai sunlight ataupun jeruk nipis itu bikin keset bagian keramiknya. Karena kalau cuma dilap-lap biasa itu rasanya kurang bersih ya untuk di bagian dapur. Karena kalau benar-benar digosok seperti ini itu rasanya lebih kinclong aja ya, lebih bersih, keset dan juga nggak ada berminyak-minyaknya. Biasanya aku tuh selalu ngecek di bagian kompor, di bawah kompor dan juga di bagian belakang kompor. Karena di bagian yang nggak terlihat seperti itu biasanya kotor banget. Makanya aku selalu rutin membersihkan terutama di bagian bawah kompor dan di belakang ya, di belakang kompor ini setelah sehabis memasak. Pokoknya setiap hari tuh rutin aku selalu membersihkan dengan cara seperti ini. Karena dengan cara seperti ini membuat dapur aku tuh lebih kinclong, bersih, mengkilat dan juga keset. Karena kalau cuma dilap-lap biasa itu biasanya nggak begitu keset, masih licin-licin dan berminyak. Apalagi dengan kondisi dapur aku yang dapur sederhana seperti ini dan juga kompor biasa, itu kalau masak pasti minyak itu menebar ke mana-mana ya, nyipratnya ke bagian
sekitar kompor ini itu pasti berminyak semua. Makanya aku tuh selalu rutin untuk membersihkan bagian dapur dengan cara seperti ini, digosok. Karena kalau dibiarkan aja itu pastinya minyaknya akan membandel ya. Tahu sendiri kalau minyak bekas masak itu sangat membandel sekali kalau tidak rutin dibersihkan. Terus untuk bagian gantungan panci-panci itu aku hanya menggunakan panci-panci yang memang dipakai untuk sehari-hari aja ya bun ya. Makanya gantungan panci-panci aku tuh hanya sedikit, jadi nggak penuh banget bagian dapur ini. Karena kalau panci-panci yang nggak dipakai itu lebih baik disimpan aja biar nggak menuhi di bagian dapur ini. Diusahakan pakai aja panci ataupun wajan yang memang diperlukan untuk memasak sehari-hari. Kalau untuk yang tidak terpakai itu lebih baik disimpan aja agar di bagian dapur kita ini terlihat tidak terlalu penuh ya, jadi ya sedikit lebih rapi seenggaknya. Jangan lupa juga untuk selalu menyikat di bagian pencuci piring ini, karena bagian pencuci piring ini benar-benar cepat sekali kotornya ya. Karena apalagi kalau setelah mencuci piring yang habis berminyak-minyak itu pastinya cepet banget nempel di bagian pencuci piring ini. Nah setelah selesai menggosok-gosok karena semuanya udah bersih kinclong, aku mau menata kembali untuk rak pengeringnya, untuk menata kembali di atas ini ya. Jadi meskipun dapur aku ini dapur yang sederhana, jadi aku selalu rutin untuk membersihkannya. Jadi walaupun dapur aku dapur sederhana, kalau bersih itu rasanya betah untuk beraktivitas di dapur, memasak dan lain-lain. Karena risih banget kalau ngelihat dapur masih kotor, apalagi berminyak-minyak banyak, terutama di bagian kompor yang berminyak, itu risih banget ya rasanya. Oke, jadi dapur aku udah kinclong, itu udah bersinar kembali dan juga udah glowing, udah bersih mengkilat dan keset tentunya ya. Bagian kompor juga udah keset banget, gak ada lagi sisa-sisa minyak bekas memasak. Oke bun, jadi inilah kegiatan aku hari ini, bersih-bersih di bagian dapur yang super berantakan dan kotor, dan menyulapnya kembali menjadi bersih, mengkilat, kinclong dan juga glowing. Jadi inilah kondisi dapur aku yang sederhana tapi bersih ya. Sekian dulu ya video aku kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.